Kira-kira nih Bang Hatta, kalau melihat dari apa yang disampaikan di buku ini, optimisme Bang Hatta ini bisa kembali ditebus nggak ini yang sudah tergadai ini? Iya, syaratnya itu memang kami berjuang itu dengan tema kembali ke UUD 45. Karena di pasal-pasal UUD 45 yang asli itu bumi dan alam dan sebagainya dikuasai negara dan sebagainya itu sangat jelas eksplisit gitu. Tinggal diterjemahkan dalam bentuk undang-undang yang lebih pro kepada negara dan bangsa ini. Itu saja persoalannya. Indonesia tergadai, ya kan? Indonesia di ujung tanduk, Indonesia bubar, ya. Kenapa? Karena kita mengelola bangsa ini, ya, tidak mengikuti apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Ya, kita tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka lahir dalam suasana modern, ya. Nah, tetapi cara berpikir kita hari ini dalam mengelola aset-aset bangsa itu cara berpikir jahiliyah. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Just Talk, Justice Talk Show, bincang keadilan seputar keadilan ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Saya membuka-buka rak buku, kemudian ada buku yang tajuknya menarik, Indonesiaku Tergadai. Dan ini ditulis oleh politisi senior, aktivis senior, Bang Hatta Taliwang dan Salamuddin Daeng. Hari ini sengaja kita hadirkan penulis buku ini, Bang Hatta, dan didampingi oleh narasumber tetap kita, Bang Kaban. Bang Hatta, Ya, siap. Oktober 2011, Abang merilis buku yang tajuknya menarik, Indonesiaku Tergadai. Itu artinya 13 tahun yang lalu, Bang. Iya, Ya kan? sudah lama juga ya. Sudah lama juga ini buku, ya kan? Dan kita tahu ini kumpulan, kalau zaman sekarang ini kan kumpulan tweet atau kumpulan WA. 13 tahun yang lalu, Bang Kaban, ini kumpulan SMS yang terus-menerus disebar, dan kadang-kadang di zaman waktu itu kita juga kalau agak lambat-lambat nunggu kemana nih SMS Bang Hatta ini, karena nyebar. Walaupun kita tidak terima langsung dari Bang Hatta waktu itu, kita dapat apanya, bocoran-bocoran nyata dari mana-mana. Bang Hatta, satu pertanyaan saya, karena sudah 13 tahun ini, menurut Bang Hatta ini posisinya masih tergadai, atau sudah tertebus, atau malah sudah tahap lelang ini? Justru kondisinya berkembang menjadi terobral. Terobral ya? Ya. Makin terobral karena banyak sekali proyek-proyek yang intinya merugikan rakyat. Jadi keindonesiaan itu menjadi makin tidak kokoh. Katakanlah ribut-ribut soal PSN, ribut soal Pulau Rempang, dan lain-lain itu, dengan berbagai termasuk penguasaan sumber daya alam kita, apakah itu tambang-tambang dan sebagainya, makin jauh dari kepentingan rakyat. Dan buku ini lebih banyak juga menyoroti soal sumber daya alam ya? Iya, memang inspirasi buku ini dari penguasaan sumber daya alam waktu itu. Ya, waktu itu isunya banyak ya soal bagaimana gas diobral ke Cina, bagaimana penguasaan atas tambang emas kita yang boleh dibilang waktu itu Amerika semua ya, yang besar-besar kayak Newmont, Freeport dan sebagainya itu. Jadi keprihatinan atas tidak kebagiannya rakyat secara proporsional itu yang membuat kita merasa bahwa negara ini sudah tergadai. Buku ini kan dirilis
jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden, Betul. jauh sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Ini di Jauh masa sebelum Indonesia Paradoks keluar. sebelum buku Indonesia Paradoks ya. Iya, iya. Nah, ini kan di zamannya Pak SBY dulu nih, Iya. ya kan? Kita juga ditemani oleh menterinya Pak SBY ini. Iya. Pak Kaban. Nah, ini kan soal sumber daya alam ini kan sudah menjadi pokok bahasan publik, Ya. terutama kelompok-kelompok kritis yang itu banyak disampaikan bahwa ini bahaya. Warning kan sudah diberikan. Bahkan sampai terakhir rezim Pak Jokowi, warning kelompok kritis ini juga kan selalu disampaikan. Ya lebih kurang apa yang dikritik itu kan substansinya sama dengan apa yang disampaikan di buku ini. Orang luar Wah, juga tahu ya. kritik kita. Katakanlah waktu itu masih Wakil Perdana Menteri Malaysia yang sekarang jadi Perdana Menteri itu, siapa namanya? Anwar Ibrahim kan suka nyindir juga. Orang Indonesia ini urusan yang tidak substansial ribut. Kalah sepak bola ribut. Tapi kekayaan alamnya dicuri oleh asing, dia diam. Katanya. Itu kritik dari orang luar loh. Nah, itu persoalan substantif kita. Soal sumber daya alam yang tidak kita kelola dengan baik sehingga tidak membuat rakyat jadi sejahtera, itu persoalan substantif. Warning Anda dan kelompok-kelompok kritis ini kan sudah berlangsung mulai zaman Pak SBY, Ya. zaman Pak Jokowi, Ya. ya kan? Dan mungkin juga tak akan berhenti Ya. substansinya di zaman Pak Prabowo ini juga. Iya. Kira-kira nih Bang Hatta, kalau melihat dari apa yang disampaikan di buku ini, optimisme Bang Hatta ini bisa kembali ditebus nggak ini yang sudah tergadai ini? Iya, syaratnya itu memang kami berjuang itu dengan tema kembali ke UUD 45. Karena di pasal-pasal UUD 45 yang asli itu bumi dan alam dan sebagainya dikuasai negara dan sebagainya itu sangat jelas eksplisit gitu. Tinggal diterjemahkan dalam bentuk undang-undang yang lebih pro kepada negara dan bangsa ini. Itu saja persoalannya. Jadi kalau kita bisa kembali ke konstitusi yang asli yang merupakan pesanan dari para pendiri negara, ada harapan kita selamat. Bisa lah ditebus kembali yang sudah tergadai ini ya. Insya Allah asal kita konsisten. Pak Prabowo misalnya konsisten dengan spiritnya ingin kembali ke UUD 45, kan udah beredar video-video maupun dari pikiran-pikirannya dalam buku beliau Paradoks Indonesia, Ya. ini kan hampir sama juga ini, Ya. protesnya sama gitu. Ya. Dan Nah itu bisa mungkin nggak diwujudkan Pak Prabowo ini? nah itu yang makanya kami berjuang sekarang menyuarakan dengan lebih eksplisit, lebih lantang lah sekarang kami sedang bergerak sekarang untuk melihat apakah serius ini Pak Prabowo ini untuk kembali ke UUD 45. Pak Kaban, kira-kira serius nggak nih Pak Prabowo nih? Ya, terima kasih Bung Adi. Ini Bang Hatta nih, terima kasih nih. Ya. Jadi Indonesia ku tergadai, bagaimana juga paradoks Indonesia, gitu ya kan. Jadi judulnya berbeda, tetapi memiliki pesan, ya, pesan yang sangat kuat bahwa kita kalau tidak hati-hati terhadap cara berpikir, ya, cara berpikir kita mengambil kebijakan, itu memang kalau udah tergadai berarti kan aset kita itu hilang. Nah, salah satu yang kita bangga-banggakan bernegara dan berbangsa ini adalah kita sebagai negara besar karena resourcesnya yang sangat luar biasa. Nah, ternyata gitu kan selama beberapa puluh tahun ini itu sudah dikuasai oleh segelintir orang, sekelompok orang, ya, yang hampir menguasai 80 sekian persen gitu kan. Nah, jadi ada bahasa Bung Hatta tadi kan, bukan hanya tergadai gitu, bisa-bisa ini diobral udah gitu. Nah, apa namanya barang obral, ya kan? Kalau sesuatu yang sudah diobral, itu kan maknanya dia sesuatu yang penting dapat duit lah, ya, dapat duit. Ini mau dijual, mau dia segala itu kan kalau kita dijual murah gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa apa yang selama ini kita yakini bahwa kemakmuran bangsa ini
itu hanya akan terwujud. Saya nih menilai bahwa jika bangsa ini, pemimpin-pemimpin negara ini, anggota-anggota parlemen negara ini, ya, yang mereka aktif dalam pemerintahan ini, konsisten cara berpikirnya dengan apa amanat Undang-Undang Dasar 45. Ya, penegakan hukum jelas, ya. Kita bukan Mahtat, tapi Rechtsstaat. Nah, ini yang hilang kan? Ya, hari ini semua hukum bisa dikompromikan, semua hukum bisa diperjualbelikan karena hukum itu sudah menjadi industri. Nah, kan kalau sudah menjadi industri, tergantung siapa yang menawar. Nah, itulah yang terjadi. Ya, apa musibah yang terjadi di Sumatera Barat? Ya, seorang tamatan akademi polisi, ya, sama atasannya ditembak. Persoalannya apa? Kalau kita ikuti kan persoalan bagaimana pengelolaan resources yang penuh dengan konflik. Kenapa? Tidak sesuai dengan amanat tadi, tidak Rechtsstaat. Jadi kalau kita bicara hukum, mulai dari presiden, mulai semua kita ini harus patuh apa bahasa hukum. Jadi bagaimana budaya hukum betul-betul merasuk sukma kita sehingga kebijakan-kebijakan itu nggak lari, nggak dikompromikan dia. Nah, jadi tergadai paradoks itu adalah kalau saya mengatakan karena kita sudah lari, kita tidak konsisten dengan amanat undang-undang, ya, memberikan sumber daya itu pada kelompok-kelompok orang tertentu. Tunggulah, itu masalah waktu. Nanti akan menjadi sumber malapetaka bagi bangsa ini. Nah, keributan yang sekarang mulai, ya misalnya yang PSN itu, ya IKN dan sebagainya itu. Nah, pertanyaannya kalau ini dibiarkan, ya ini akan menjadi sumber konflik yang berkepanjangan, yang akhirnya persatuan kita menjadi lemah. Bangsa kita ini berwibawa, dihormati oleh dunia karena persatuan Indonesia itu. Nah, ini kan pakar nih urusan Undang-Undang Dasar 45, gitu kan. Nah, jadi saya kira kita tergadai ketika kita sudah mulai tidak konsisten dengan apa yang diamanatkan oleh Pak Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kira-kira bisa menebusnya nggak nih yang sudah tergadai ini? Nah, sampai hari ini ya, kita ikutin selama 1 bulan, beliau sudah 34 hari jadi presiden atau 35 hari jadi presiden. Pikiran-pikiran beliau yang dia pidatokan, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, kita masih melihat bahwa beliau konsisten dengan pikiran-pikirannya, hanya saja bagaimana menerjemahkan itu dalam sebuah perencanaan pembangunan selama 1.800 hari. Kan itu bahasa saya selama ini. Apa yang bisa dibuat selama 1.800 hari untuk yang tergadai itu bisa ditarik lagi. Ya, yang tergadai itu bisa ditebus, bisa dibayar. Dan itu menjadi kebanggaan nasional gitu. Nah, dari pidato-pidato beliau kita bisa lihat hanya saja kan penuh dengan kontradiksi tadi, apa yang dipidatokan oleh Ketua Bappenas misalnya kan, bahwasanya selama 10 tahun Presiden Jokowi tidak ada pun sasaran-sasaran yang tercapai. Wah, ini kan berarti 10 tahun ini apa kerja gitu. Ada RPJMN-nya, ya kan? Kenapa kok keluar kalimat bahwasanya selama 10 tahun tidak tercapai apa-apa yang diinginkan itu. Gitu. Nah, oleh karena itu ya pantas kalau Joko Widodo bertanggung jawab. Itu nanti cerita nantilah. Tapi yang jelas apa yang dikatakan Bung Hatta ini gitu. Oke, Bang Hatta. Ya. Seperti Anda narasikan juga di buku Anda, pernah satu saat Pak Prabowo jauh sebelum beliau memimpin kita semua ini jadi presiden, menyebut Anda si tukang SMS ini. Iya kan? Artinya dengan bahasa itu kan Pak Prabowo itu setuju dengan pikiran-pikiran yang Anda tuangkan dari dalam buku ini kan? Iya, gitu. suatu hari juga di rumahnya Pak Joko Santoso waktu jadi tim pemenangan, saya ketemu lagi sama beliau. Hanya sepotong kata dibisikkan ke kuping saya. Apa yang dia katakan oleh Pak Prabowo ke kuping saya? Provokator. Jadi itu lalu dengan senyum
langsung menjauh gitu loh. Hanya Anda masih ingin memprovokasi Pak Prabowo supaya kembali bangkit dan Ya. merebut kembali sumber daya alam kita? Nah, sekarang dengan tema kembali ke UUD 45 ini saya mau gosok-gosok. Gitu, karena beliau eksplisit di videonya, saya kira sudah semua banyak yang tahu bahwa beliau eksplisit menyatakan kembali ke UUD 45. Belum lagi ADART atau visi dari Partai Gerindra juga seperti itu. UUD 45 18 Agustus 1945. Itu jelas, bukan UUD 2002 beliau. Nah, ini yang kita coba. Jadi sekarang ini tidak ada Undang-Undang Dasar 45 ya? Yang ada Undang-Undang Dasar 2002. Ya, itu yang resmi berlaku UUD 2002 ini yang di amandemen itu. Tetapi sebenarnya dari kalau kita mengacu ke dekret presiden tanggal 5 Juli 1945 itu 59 itu 5 Juli kan kata orang belum dicabut itu. Jadi sebenarnya UUD 45 juga berlaku yang asli ini. Ada dua Iya, konstitusi. jadi dua jadinya sebenarnya. Kita juga bertanya, sumpah para pegawai negeri, para TNI, para ini semua sebenarnya bersumpah atas nama UUD 45, tapi orang bertanya UUD 45 yang mana kan gitu. Jadi itu persoalan lah ya. Tapi Anda yakin ya Pak Prabowo itu masih concern? Ya, kita berharap beliau kembali ke hitahnya sebagai prajurit nasionalis, prajurit yang sangat cinta pada negaranya. Jadi ya mungkin secara taktis lah sekarang masih dalam keadaan peralihan ini ya harus yang mungkin perlu kita maklumi dulu lah. Tapi ya paling nggak 6 bulan harus sudah ada tanda-tanda menuju Dari ke... mana harus mulai kira-kira Pak Prabowo ini? Ya banyak isu-isu yang harusnya kan kita lihat penegakan hukum mulai ada tanda-tanda kan penangkapan dan sebagainya di beberapa itu kita lihat sebagai hal-hal yang mungkin masih kecil tetapi tanda-tanda itu ada untuk bergerak ke arah yang lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Dan memang banyak orang terlalu berharap besar langsung ingin hari ini juga melakukan sesuatu itu, misalnya mempersoalkan Jokowi, mempersoalkan Gibran, maunya hari ini juga. Nah, sementara Maunya Pak Jokowi langsung diadili sekarang ini gitu. Itu persoalan ini soal taktis barangkali ya sementara. Kita lihat aja lah. Kita selalu berpikir positif aja karena kita tahu akar dari orang yang kita pikir itu adalah orang yang punya niat baik. Saya kira Pak Prabowo dalam hati kecilnya saya yakin bahwa beliau itu punya niat baik untuk bangsa ini. Itu aja kita pegang dulu. Lainnya ya kita sambil perkuat gitu. Jangan kita ikut perlemah juga gitu loh sementara ini ya. Kecuali kalau setahun 2 tahun tidak ada tanda-tanda ya apa boleh buat ya Pak Kaban. Kembali menggempur ya. Kita terpaksa gitu loh. Tapi kan Anda ini Pak Kaban, Bang Hatta, kami masih ingat ya. Ini kan sebenarnya teman-temannya Pak Prabowo ini. Iya. Secara kan berteman itu kan paham betul apa yang ada dalam pikirannya, kemudian apa cita-citanya gitu. Anda masih yakin nggak dengan pikiran-pikiran Pak Prabowo itu? Sebagai seorang teman ya? Iya, karena saya yakin maka saya terus berusaha untuk meyakini dengan menindaklanjuti dalam bentuk tindakan-tindakan yang kami lakukan ini, di mana kami dorong untuk kembali ke UUD 45 itu ya karena masih ada harapan. Kalau nggak ada harapan kita tidur aja. Secara substantif persoalan bangsa ini termasuk yang ditulis di buku Anda. Ya. Anda kan beberapa kali tadi terus mengatakan kembali ke undang-undang. Tanpa kembali ke Undang Dasar 45 tak mungkin diselesaikan? Iya, karena itu Undang-Undang Dasar yang lahir dari proses berdarah, pertempuran, ya, lahir dari proses air mata banyak orang rakyat kita, khususnya kaum bumi putra yang tertindas di masa penjajahan. Lahir dari proses kematian banyak orang. Jadi itu yang menginspirasi para pendiri bangsa itu semua. Jadi roh daripada UUD 45 itu ada di situ.
di mana spirit utamanya anti penjajahan. Sementara kita sekarang menuju penjajahan baru, neokolonialisme. Realnya kita terjajah sebenarnya sekarang karena banyak keputusan-keputusan politik, keputusan bidang ekonomi kita tidak mandiri kan. Masa kita harus uraikan lagi apa aja bentuk keterjajahan kita. Kita ini terjajah sebenarnya. Nah, Atta, judulnya kan lagi menarik di Tergadai ini. Ya. Kalau kita jalan di seputaran Jakarta ini, sering banyak itu. Ada rumah-rumah gadai, mulai dari kamera, laptop, segala macam. Ya. Ada pegadaian juga punya Ya. negara. Tapi semua publik paham, Bang Atta, Ya. barang yang digadai atau barang yang sudah tergadai itu kan seolah-olah masih punya milik kita, tapi kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari Ya. barang kita itu, Ya. ya kan? Nah, suatu saat mungkin karena jatuh tempo akan dilelang juga ini, Ya. ya kan? Iya, iya. Yang Anda sebut tadi jangan-jangan sudah mulai diobral ini, ditawarkan ke berbagai negara. Ya. Anda menyebut ada Newmont, Anda menyebut juga ada Freeport, ya kan? Ya. Dan lain sebagainya. Nah, bahkan sumber daya alam ini sudahlah dihajar lewat Freeport beribu-ribu hektar, Ya. ya kan? Terkini di akhir-akhir masa kekuasaan Jokowi juga Ya. sumber daya alam kita kembali digerus, Ya. ada lebih dari 2 juta hektar, Ya. ya kan, gitu. Hmm. Nah, tapi kan itu seolah-olah punya kita, punya bangsa ini. Ya. Padahal Anda katakan ini tergadai ini. Ya. Kira-kira ini masih bermanfaat nggak ini? Proyek-proyek strategis nasional yang ditempuh oleh pemerintah ini. Iya, semua itu kan sebenarnya nilainya sedikit lah manfaatnya bagi pemerintah maupun bagi rakyat. Yang kaya raya itu kan yang mendapatkan manfaat besar kan para oligarki penguasa tanah, penguasa sumber daya finansial, penguasa sumber daya alam itu sendiri. Jadi dari sisi itu aja kan kita sudah merasakan bagaimana kemiskinan walaupun di atas statistik dibilang menurun atau 10%, sementara statistiknya juga tidak jelas, mungkin direkayasa ukuran dan standar dan sebagainya. Jadi yang nyata itu sekarang pengemis, kejahatan, kriminal segala macam itu di komplek perumahan di mana itu makin merajalela. Itu artinya benar-benar kemiskinan itu sudah merata gitu. Ada orang yang bisa tidur bergilir di Jakarta loh, di ibu kota negara ini. Untuk sebuah gubuk mereka bergilir tidurnya. Itu fakta. Hanya untuk istirahat di sebuah gubuk, Ya, bergilir ya? bergilir tidur. Belum lagi kalau didalami orang yang tanda petik menjual anaknya yang baru lahir. Itu orang kan nggak mendeteksi. Itu kan indikator kemiskinan yang makin parah. Terus tanda petik juga orang yang mengantar istrinya ke tempat hiburan misalnya. Itu di Jakarta semua itu. Artinya indikasi kemiskinan sampai kerusakan moral dan sebagainya sudah terlalu jauh dan dalam sebagai dampak dari ketidakadilan dari pengelolaan negara ini. Kalau dikelola negara ini kan dengan baik, siapa yang bilang itu? Ketua KPK dulu itu, siapa namanya? Itu dia bilang, kalau dikelola dengan baik, rakyat Indonesia itu tidur aja dapat 20 juta. Gitu. Ini semua bersumber dari penguasaan sumber daya alam yang tidak adil ini. Terjadi kemiskinan yang luar biasa. Di daerah saya, dibanggakan sebagai daerah ada dulu Newmont namanya, sekarang AMNT. Tapi juga keadilan kemiskinan juga masih besar. Sehingga apa yang terjadi di Afrika yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam itu terjadi juga di negeri kita. Jangan-jangan di Sulawesi Tenggara juga ada kutukan-kutukan seperti itu ya. Kutukan dalam bentuk banjir misalnya. Di Halmahera, banjir yang nggak pernah terjadi sebesar itu kan kutukan.
bukan hanya kutukan alam, tapi juga kutukan adanya sumber daya alam di situ yang memiskinkan mereka, bukan mensejahterakan mereka. Di Sumatera banjir besar terus ini, di kampung Pakaban ini. Kutukan alam kan, kutukan juga terhadap gara-gara sumber daya alam di situ, jadi termiskinkan mereka itu. Tidak bisa optimal memberdayakan sumber daya alamnya, dikelola dengan baik oleh mereka dan sebagainya. Itu kan Kembali ke buku ini, Bang Iya. Hatta. Anda sebutkan ini ada 50 SMS lagi yang kemudian akan dibukukan. Sudah terbit ya, Bang? Yang judulnya Di Ujung Tanduk. Ini lebih gawat lagi, Bang Aban. Setelah Tergade, posisinya di buku kedua, Republik di Ujung Tanduk. Sebenarnya yang SMS yang ini belum, yang 50 ke atas, kan ada 108 SMS yang belum dijabarkan, diuraikan. Terbentur ya, biasalah. Ada pulusnya, berhenti. Gini, saya tengahin ya, ke bahasa Indonesia Tergadai, kemudian Indonesia di Ujung Tanduk, Paradoks Indonesia, ada bahasa PS08, Prabowo Subianto, bahwa Indonesia bubar. Nah, itu lebih ekstrim. Coba tuh. Jadi artinya beliau melihat Indonesia ini kalau tidak di-maintain, tidak dikelola, ya, tidak dikelola seperti apa seharusnya, ini bubar. Nah, jadi artinya Buk Hatta ini menulis berdasarkan berbagai macam katakan data-data di lapangan. Nah, kemudian PS08 dengan spirit prajurit yang dia ikutin berkarir dan ikut dalam banyak dalam banyak event-event nasional internasional, dan juga bagaimana dia mengorganisasi banyak organisasi. Nah, jadi poin yang paling penting adalah ini, kalau resources ini ya tidak dikelola gitu, nah, bangsa ini tidak dikelola, ya terjadi ketimpangan, ya kan, yang sedemikian rupa, kemudian pembagian kue nasional, ya saya kira memang orang pada akhirnya merasa, loh, kita dulu merdeka itu harapannya hidup lebih baik. Tapi setelah merdeka sekian puluh tahun, kok justru punya nenek moyang pun hilang, gitu kan? Nah, jadi kalau saya mengatakan begini, bahwa Indonesia tergadai, ya kan? Indonesia di ujung tanduk, Indonesia bubar, ya. Kenapa? Karena kita mengelola bangsa ini, ya, tidak mengikuti apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Ya, kita tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka lahir dalam suasana modern, ya. Nah, tetapi cara berpikir kita hari ini dalam mengelola aset-aset bangsa itu cara berpikir jahiliyah. Jadi ini jahiliyahonomik. Luar biasa. Ya. Itu. Jadi jangan, kita harus berani terobos, dan kita punya harapan kepada PS08, ya. Dia punya semangat itu, dia sudah, kan saya selalu mengatakan secara pribadi dia untuk dirinya udah selesai. Nah, tinggal Bang Hatta tadi mengatakan 6 bulan ini kita tunggu dulu lah. Kita lihat dulu gitu, ya kan? Ya, tapi kan mobil itu kan tergantung startnya juga. Hati-hati. Mobil itu di start, kalau startnya itu merebet, ya udah, terjadi kelambatan. Nah, tapi begitu cus, itu. Budget ya. Baik, Bang Hatta. Terima kasih, Bang Kaban. Kita tunggu 6 bulan ini ya. Paling apakah ada tanda-tanda perubahan? Apakah ada tanda-tanda bahwa Pak Prabowo yang kita kenal itu konsisten dengan pikiran dan tindakannya? Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar dunia politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono
dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.